Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sekarang ini umat Islam sedang bersiap-siap melaksanakan i'tikaf untuk mencari karunia Allah di sepertiga malam terakhir. Tapi saya 2 hari yang lalu ini bertemu dengan seorang teman yang juga sudah sibuk dengan pengajian. Ketika bertemu saya, dia bilang, wah saya tuh sering lihat videonya, katanya. Dia bilang, video apa? Itu tentang kesesatan Yusuf Mansur. Nonton di mana ya? Ya ada, katanya. Saya sering ngikutin. Saya tanya bagaimana pendapatnya. Katanya saya cocok lah, dulu saya juga pernah ketipu masalah dulu, katanya. Saya tanya berapa? Oh saya lebih 100 juta, katanya. Saya bilang, wah ini harus dikasih tahu orang lain ini. Tapi dia bilang, pikir-pikir dulu deh, karena saya sudah malas berurusan dengan manusia seperti itu. Jadi pemirsa, ini kalau kita balik-balik cerita Yusuf Mansur, cerita baiknya saya belum pernah ketemu tuh. Yang ketemu tuh lah, ya dibuka file ada orang ketipu. Dibuka file ada duit orang yang dia larikan. Dibuka file lagi ada orang yang menyesal gitu. Jadi inilah bercerita tentang riwayat Yusuf Mansur. Ya kan? Lalu ada juga di sampingnya seorang ustadz. Kata ustadz itu ya sebenarnya ke depan Yusuf Mansur tuh nggak ada sudah. Gitu. Pasti mati gitu. Karena kebatilan tuh nggak ada yang bisa tahan lama gitu. Karena prinsipnya ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau kebenaran itu datang, ya kebatilan tuh pasti mati. Ya kan? Lalu kita lihat sebenarnya Yusuf Mansur pada masa lalu itu orang belum tahu siapa dia. Tipu-tipunya bagaimana itu belum ada yang mengikutin. Tapi begitu diikuti, wah dia ini orang tipu-tipu aja. Lalu timbul kesadaran di kalangan teman-temannya, mubalih-mubalih seperti Agim, ya kan, Gus Fuad, kelompok-kelompoknya akhirnya lari dan berani ya menyatakan bahwa orang ini adalah penuh dengan cerita tipu. Nah, saya kemarin tuh ketemu lagi gitu. Orang yang tadi itu ya saya nggak menyangka juga. Saya bilang, kenapa ente bisa tertipu? Ya kita kan bekerja selama ini, informasi kita sedikit. Tergugah kepada Islam gitu ya. Datang siapa ini gitu ya. Dia manggilnya si Mansur, datanglah si Mansur ini gitu ya. Ya kita kasih aja, kalau mau membela Islam. Gitulah umat Islam di tempat kita ini, kalau emosinya tuh datang kepada Islam, dia nggak mikir itu duitnya berapa habis gitu. Dan cerita-cerita seperti ini kan udah sering dan banyak terdengar gitu. Orang-orang yang di dalam perjalanannya ya itu tersangkut atau tertipu oleh Yusuf Mansur. Lalu kalau Yusuf Mansur sekarang ini dianggap sudah mati, kenapa itu warung stiknya terus digeber gitu? Ya kita berkesimpulan sementara karena duit-duit yang selama ini gelap itu nggak terdeteksi gitu. Yang kita tahu misalnya ya, itu duit TKW Hong Kong misalnya. Itu dia belikan ke tanah 10 hektar di Sentul. Lalu duit jemaah masjid kota wisata gitu. Nah, itu dia sikat habis sejumlah 55 miliar, lalu dia bangun warung steak and shake. Dia beli tanah gitu. Lalu cerita tabung tanah untuk membangun hotel city. Kan pernah kita buat dulu itu, ternyata di hotelnya itu dia berbisnis lendir dengan menyediakan kamar jam-jaman. Karena malah pernah saya lihat tuh anak-anak dengan pakaian seragam sekolah gitu. Aduh, ini kita cerita di malam ke-21 ini, malam Qadar, ya kan? Jadi inilah cerita Yusuf Mansur. Ini sebenarnya kata berbagai ustadz tuh langkahnya sudah mati sebenarnya.
Cuma ya cerita mati itu kan ada aja tuh peluang-peluang gitu. Ya, ada aja peluang-peluang yang membelilah gitu. Misalnya ada dulu tuh handphone Nokia, dia bilang orang sudah mati gitu. Memang, tapi kan di bawah-bawah kan masih ada tuh handphone second gitu kan, yang dibeli orang gitu. Nah, Cita Sumansur juga begitu. Dan warung steak and shake terus bertambah itu, walaupun sepi, misalnya dia ingin cuci uang gitu. Dibersihkanlah uang dari pay trend ini supaya bersih, dipindah ke warung steak and shake-nya yang banyak. Nanti pay trend walaupun dia beli lagi sahamnya, tapi asetnya itu zero gitu. Kalau bisa minus. Jadi kalau ada yang menuntut-nuntut, ada bukti misalnya, ini sudah zero, rugi gitu. Jadi itu kita lihat kenapa Yusuf Mansur tuh masih sekali-sekali napasnya masih keluar gitu. Dan dia terus-terusan dan dia nggak akan berhenti. Tidak akan berhenti. Kita pikir tadinya dia sudah berhenti gitu. Tahu-tahu anaknya itu menjadi murid yang pintar. Bagaimana cara mengibulin masyarakat dengan paket komunitas milenium anti bokeh. Tapi orang-orang yang disikatnya itu tetap aja bokeh. Yang nggak bokeh itu dia gitu. Ternyata dengan kumpulan 100.000 dia bisa mengumpulkan 90.000 member, berarti ya sekitar 9 miliaran. Gue sikat sama dia gitu. Lalu orang-orang yang otaknya nggak lurus nih menyalahkan kita. Kan nggak ditangkap polisi. Kalau ditangkap polisi baru salah. Sekarang ya kalau rumahmu dirampok orang gitu, terus perampoknya nggak ketangkap, itu benar gitu. Kan nggak ditangkap polisi gitu. Ini cara berpikir yang sekali-kali perlu kita luruskan gitu. Jadi itulah yang terlihat sekarang ini. Di belakang meja itu Yusuf Mansur tetap bermasalah. Dan nggak tahu sampai kapan masalah ini selesai. Mungkin kalau dia mati, masalahnya belum selesai. Belum selesai. Saya secara tiba-tiba ketemu orang yang ngaku gitu. Ya kan, saya sudah simpan nomornya, kalau suatu waktu diperlukan dia siap, atau kita minta dia tuh memberikan keterangan. Gitu. Tapi sampai saat ini udahlah saya nggak mau lagi berurusan dengan dunia begitu. Orang-orang yang menjual Islam untuk kepentingan pribadi. Lalu dari cerita-cerita itu dia bangun warung steak banyak. Kita tidak tahu nih tahun 2025 ini apa tercapai target Yusuf Mansur untuk membangun 100 warung steak lagi. Gitu. Tapi menurut pantauan banyak pihak, di berbagai tempat itu sebenarnya sepi dia. Tapi bagi dia nggak penting, mau sepi nggak ada orang juga nggak apa-apa. Mungkin lalat atau malaikat yang datang. Gitu. Kan dia bisa cerita itu, malaikat datang, kan bisa aja dia. Nah itulah yang sedang dan terus dilakukan oleh Yusuf Mansur. Kenapa di tengah ceritanya yang kita anggap dia sudah tamat, tapi masih ada peluang-peluang tertentu, apa karena koneksinya dengan pengurus masjid, atau uang di perusahaan yang selama ini telah dia kumpulkan itu masih banyak. Gitu. Dan menurut perkiraan banyak orang, uangnya tetap masih banyak cash. Gitu. Dan dari situ dia bisa berkiprah untuk mewujudkan obsesinya, walaupun orang-orang menderita dan menjerit. Walaupun orang-orang miskin, karena mengikuti ucapannya dia nggak akan peduli. Itulah Yusuf Mansur, di tengah cerita-ceritanya yang sedang menunggu akhir atau tamat dalam kiprahnya berhubungan dengan mengumpulkan uang-uang dari masyarakat atas nama sedekah dan tabung tanah. Mari kita saksikan terus, semoga kita dikasih kesempatan melihat bagaimana nasibnya orang yang seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.